lihat di handphone atau di HP seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membuat website berita atau news website seperti ini yang kita bisa lihat di PC atau di laptop, dan juga kita bisa lihat di handphone atau di HP seperti ini. Ini caranya sangat mudah. Ada beberapa langkah yang perlu diketahui. Yang pertama adalah memiliki domain dan hosting. Kemudian yang kedua, lakukan instalasi. Sahabat-sahabat yang mempunyai minat untuk mempublikasikan berita atau informasi di website atau blog sahabat semua. Bagaimana cara atau langkah mudahnya? Simak terus. Sahabat, ini adalah web berita yang nampak di handphone. Kita bisa mengatur sesuai dengan menu di dalam dashboard dari website tersebut. Ini adalah urutan atau rentetan informasi yang ditampilkan. Yang muncul adalah logo atau gambarnya, kemudian ditambah dengan teks, dan ada teks untuk klik atau menu lanjutannya. Jika para pengunjung berkunjung, tinggal mengklik selanjutnya untuk membaca lengkap berita dari halaman tersebut. Namun untuk di halaman utama tercantum menu-menu atau beberapa berita atau informasi yang dirangkum dalam halaman utama. Sahabat, jika kita lihat dari PC atau laptop, maka nampak halaman website dari berita atau website informasi seperti ini, yang kita bisa melihat secara runut beberapa halaman yang muncul per menunya, sehingga tinggal kita klik untuk melihat per itemnya. Ada halaman sampingnya, ini secara default ada beberapa berita penting yang muncul, 3 atau 5 berita sesuai dengan yang kita setting di dalam dashboard atau menu pengaturannya. Di sini juga kita bisa munculkan tanggal dan kreatornya untuk bisa dilihat sekaligus dengan pengunjungnya. Oke, kita juga bisa melakukan komentar di sana. Inilah nampak di PC atau di laptop. Sahabat, inilah cara membuat website informasi secara ringkas. Yang pertama, kita harus memiliki domain dan hosting. Banyak penyedia layanan, namun yang kita gunakan adalah Niaga Hoster untuk memilih hosting yang tepat dan domain yang tepat. Sahabat juga bisa login dengan email atau langsung memilih web hosting yang dipilih. Kali ini kita menggunakan web hosting untuk paket yang paling murah sampai yang paket yang paling termahal. Sahabat memilih sesuai dengan budget. Untuk tahap awalnya, tahapan belajar, sahabat bisa memilih yang termurah. Setelah bisa mahir dalam melakukan settingan, sahabat bisa mengupdate paket yang besar atau paket yang premium. Salah satu contoh, kita memilih paket seperti ini. Ini pemilihan untuk hostingnya. Hosting itu penyedia layanan di mana digunakan untuk menempatkan data-data di dalam website. Jadi ada hosting, merupakan tempat atau rumah untuk kita tempatkan tools-tools yang mendukung halaman website kita. Oke, setelah kita melakukan pemilihan paket yang dipilih, kita juga bisa langsung check out. Ini adalah gambarnya atau gambaran harganya. Kita juga bisa memilih paket 1 bulan, paket 12 bulan atau 1 tahun, paket 24 bulan atau 2 tahun, dan seterusnya, tergantung budget yang dimiliki. Oke, setelah hosting kita beli, kita juga harus memiliki domain. Di menu domain ini kita bisa mencari nama yang kita inginkan, nama website atau nama domain yang kita inginkan. Di menu domain ini kita bisa memasukkan atau searching nama-nama yang kita inginkan, dan para penyedia akan memberikan tawaran sesuai dengan nama yang kita cari. Jika nama yang kita cari sudah tersedia, maka tidak akan dimunculkan dalam penawaran ini. Ini adalah hasil yang didapatkan. Ada .com, .io, ada .id, dan juga ekstensi-ekstensi yang lain. Jadi .com, .id itu adalah ekstensi, dan ini adalah hasil setelah kita membeli domain dan hosting dan kita lakukan instalasi. Kemudian setelah melakukan instalasi, oke, kita login untuk melihatnya. Yang paling penting setelah kita membeli domain dan hosting dan melakukan instalasi yang simpel seperti pada video di Munir TV sebelumnya,
Itu hanya dua hal yang awalnya kita harus lakukan. Pertama adalah memilih tema atau themes yang kita inginkan. Karena themes-nya ini adalah informasi atau berita, maka kita memilih salah satu contoh adalah color map. Ini adalah tema, nama tema yang kita gunakan. Sahabat juga bisa memilih yang free, namun kali ini kita gunakan yang pro atau yang berbayar. Oke, ini adalah tampilan dari color tema yang kita pilih. Tampilannya sedikit elegan. Kemudian langkah kedua, kita memilih plugin. Plugin yang utama adalah plugin untuk Elementor yang kita gunakan untuk melakukan edit, memasukkan teks, memasukkan gambar ke dalam halaman website kita. Oke, Elementor, sahabat bisa memilih untuk melakukan instalasi plugin. Jadi ada dua saja setelah kita lakukan instalasi website. Setelah jadi di halaman dashboardnya, kita lakukan instalasi yang pertama di menu tema atau kita memilih theme. Kali ini kita memilih color map, kemudian aplikasi plugin. Kita instalkan plugin Elementor untuk kita lakukan edit website. Setelah itu kita akan melihat salah satu halaman editing. Ini adalah tampilan Elementor yang kita gunakan untuk melakukan editing website atau halaman web yang kita inginkan. Oke, sahabat bisa lihat tampilan color tema dengan Elementor editing. Ini adalah editing yang simpelnya. Kita bisa menempatkan menu utama, menu utama dan gambar tambahan serta teks dengan klik tambah dan memilih elemen yang sudah tersedia. Oke, ini adalah tampilannya untuk teks dan gambar sambil kita preview untuk melihat hasilnya. Oke, itulah cara membuat halaman web informasi yang sederhana dan nampak profesional. Semoga sahabat bisa melihat cuplikan ini dan mulai mendesain, dan silakan komentar pada kolom komentar atau silakan diskusikan di kolom komentar.